Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang soal uji Bartlett dengan soal sebagai berikut. Kelas A terdapat 6, kelas B terdapat 8, dan kelas C terdapat 9. Dengan signifikansi 0,05, banyak sampel 23. Yang ditanya titik kritis. Titik kritisnya itu sama dengan N1 BK alfa N1 ditambah N2 BK alfa N2 ditambah N3 alfa N3 dengan N1-nya sebesar 6, alfa N1 itu sebesar 0,6483, dapat kita lihat dalam tabel itu 0,6483, dan N2 yaitu 8 dengan 0 dikali 0,7383, dapat kita lihat dalam tabel 8 0,7383, dan 9 dikali 0,7886, dapat kita lihat dalam tabel N6 itu 0,7686, yaitu 3,8898 ditambah 5,9096 ditambah 6,9174 per 23, yaitu 16,7168 per 23, yaitu sama dengan 0,726, dapat dibulatkan yaitu sebesar 0,73. Yang kedua yaitu dengan soal obat sakit kepala. Dapat kita lihat soalnya pada tabel. Di sini kita ingin mencari nilai dari JKA. Dengan JKA yaitu total dari si A, percobaan yang terdapat pada A dikuadratkan dikali banyaknya percobaan di A ditambah total dari percobaan di B dibagi percobaan di B ditambah total percobaan di C dibagi total percobaan yang di C ditambah total percobaan yang terdapat pada D per berapa kali perlakuannya ditambah total percobaan di E per banyak perlakuannya dikurang total dari jumlah dari A, B, C, dan E per total dari banyaknya keseluruhan perlakuan, yaitu sama dengan 135,2 ditambah 192 ditambah 80 ditambah 25 ditambah 169 dikurang dari 106 kuadrat per 21, yaitu 535,04. Itu sama dengan 601,2 dikurang 535,04, yaitu sama dengan 66,16. Nah, sekarang kita mencari yang nomor 2, esai. Di mana untuk soalnya itu untuk menentukan apakah serum baru akan memperlambat leukemia 10 tikus, dapat kita lihat dalam soal. N1-nya itu sebesar 6, N2-nya sebesar 4, rata-rata N1-nya itu sebesar 2,9, rata-rata yang kedua itu sebesar 2,7, simpangan baku yang pertama itu sebesar 0,5, dan simpangan baku yang kedua itu sebesar 0,2, dengan signifikansinya itu sebesar 0,05, dengan variansi populasi sama. Yang ditanya itu uji apakah serum baru dapat menolong, dapat penyelesaiannya H0 yaitu μ1 sama dengan μ2, H1-nya itu sama dengan μ1 lebih besar dari μ2, dengan signifikansinya itu sebesar 0,05. Uji yang kita gunakan yaitu uji T dengan derajat bebas 8. Untuk mencari titik kritisnya T 0,05
Dapat kita lihat dalam tabel tersebut, yaitu 1,860. Daerah kritis. Sekarang kita akan menguji nilai uji statistiknya, yaitu dengan rumus N1 kurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N1 kurang 1 S2 kuadrat per N1 tambah N2 dikurang 2, yaitu sebesar 5 dikali 0,5 kuadrat ditambah 3 dikali 0,2 kuadrat per 10 dikurang 2, yaitu sebesar 0,17128. Ini kuadratkan, kita kuadratkan, kita akarkan, yaitu menjadi 0,4138. Sekarang kita akan mencari nilai dari T-nya, yaitu rata-rata nilai 1 dikurang rata-rata kedua dikurang dari D0-nya per nilai dari S-nya dikali akar dari 1 per N1 ditambah 1 per N2, yaitu 2,9 dikurang 2,7 dikurang 0 per 0,4138 dikali akar dari 1 per 6 ditambah 1 per 4, yaitu 0,2 per 0,4138 dikali akar dari 1,61 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 4, yaitu 0,646. Dapat kita hasilnya T-nya itu sebesar 0,7487 atau setara dengan 0,75. Keputusannya, karena T lebih kecil dari T 0,05 itu 8, maka karena T-nya 0,75 yang lebih kecil dari 1,860, maka terima H0. Dengan kesimpulan, serum baru tidak menolong memperlambat leukemia. Setelah terdapat data seperti yang kita lihat pada tersebut, kita blok, insert, kita cari scatternya, terus kita klik add chart element, kita pilih trend line, more trend line option, terus kita pilih the model linear, kita klik display equation on chart sama display R-square value on chart. Dengan linearnya, dengan persamaan Y sama dengan 1,5862X ditambah 1,9655 dengan R kuadratnya itu sama dengan 0,986. Sekarang kita ingin mencari eksponensialnya. Kita klik eksponensial. Insert. Scatternya. Terus add chart element. Kita pilih trend line. More trend line option. Kita pilih dengan mode eksponensial. Dengan hasil persamaan Y sama dengan 3,4165 E pangkat 0,2173X dengan R kuadratnya itu sama dengan 0,9714. Dan untuk mencari mode polinomial dengan orde 2, dengan persamaan Y sama dengan min 0,0043X kuadrat ditambah 1,162X ditambah 1,9179 dengan R kuadratnya itu sama dengan 0,986. Untuk mencari model regresinya, dikarenakan nilai dari R kuadrat linear dan polinomial orde 2 sama, maka kita mencari nilai yang hampir mendekati 10. Kita menggunakan dengan linear. Linear kita
Masukkan persamaannya, kita ubah nilai X menjadi 10. Dengan Y sama dengan 1,586 dikali X, yaitu dengan 10, ditambah 1,965. Sama dengan 15,86 ditambah 1,965. Sama dengan 29,873.